Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu wa ihtada bihuda wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya sehingga kita masih bisa menjalankan berbagai macam aktivitas kita, dan tentunya adalah hal yang paling patut kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul bait, keluarga beliau yang telah beriman kepadanya, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Pemirsa Ruas TV insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam hal menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan salah satu hal yang kita lihat pada hari ini banyak umat Islam yang tasahul atau bermudah-mudahan dalam meninggalkan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa yang boleh tinggalkan untuk umat ini dari sunnah-sunnah beliau ajarkan, di samping perkara-perkara yang diwajibkan dalam agama kita, maka tentunya adalah hal-hal yang mengandung begitu banyak manfaat dan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, baik manfaat dari sisi keduniaan maupun lebih daripada itu adalah manfaat dari sisi agama kita, ya. Bahkan dalam menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat terkait dengan kondisi jiwa seorang hamba. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, qala Ibnu Atha, Ibnu Atha mengatakan, man alzama nafsahu adabas sunnati, ya, siapa yang komitmen dengan dirinya dalam menjalankan adab-adab sunnah, nawwarallahu qalbahu binuril ma'rifah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerangi hatinya itu dengan cahaya ma'rifah, ya. Wala maqama asyrafu min mutaba'atil habib fi awamirihi wa af'alihi wa akhlaqihi, ya. Dan tidak ada maqam, tidak ada kedudukan yang jauh lebih mulia, ya, melebihi daripada ittiba, senantiasa mengikuti al-habib, ya, kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perintah-perintahnya, dalam perbuatan-perbuatannya, dalam akhlak-akhlaknya, ya. Nah, dari perkataan ini, ya, perkataan daripada Ibnu Atha rahimahullah taala, bahwasanya barang siapa yang senantiasa komitmen di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi sumber cahaya bagi hatinya. Dan cahaya itu adalah cahaya ma'rifah, ya. Cahaya ma'rifah dalam artian di sini adalah hati seorang hamba itu akan dimudahkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi, siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya ma'rifah, ya, ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan bahwasanya tidak ada kedudukan yang jauh lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada senantiasa mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintahnya, ya, melaksanakan apa yang menjadi contoh dari beliau dari sisi perbuatan beliau, begitu juga dari akhlak-akhlak yang beliau tanamkan kepada para sahabat.
Dalam kesempatan yang lain dalam kitab beliau Ijtima' al-Jiyus al-Islamiyah, beliau mengatakan tara sahibal ittiba' atau tara sahibat ittiba'il amri was sunnati qad qusiya minar ruh. Engkau akan melihat orang-orang yang senantiasa mengikuti perintah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah dipakaikan pakaian dari cahaya, ya, atau mereka adalah orang yang diberikan pakaian dengan ruh, ya, dengan ruh. Wan nur, ya, dengan cahaya. Wa ma yatba'uhuma minal halawati wal mahabati wal jalalati. Ya, begitu juga dengan apa yang mengikuti apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan dalam beribadah, ya, adanya mahabah, ya, mahabah ini haibah, ya, ada sifat karismatik yang dimiliki orang tersebut, ya, al-jalalah, kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal qabul qad hurimahu ghairuhu, ya, begitu juga dia mudah untuk diterima oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada orang lain. Kama kata Al-Hasan, ya, sebagaimana Imam Al-Hasan, ya, mengatakan innal mu'mina man ruzika halawatan wa mahabatan. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala halawatan, kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mahabah, ya, orang juga merasa segan terhadap orang tersebut karena kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, olehnya itu pada kesempatan ini insyaallah kita akan memberikan motivasi-motivasi terkait daripada menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan beberapa hal yang terkait dengan faidah dan buah daripada mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam kitab yang kita jadikan rujukan Al-Minahul Aliyah fi As-Sunan Al-Yawmiyah di sini, ya, di antara buah daripada mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama al-wusul ila darajatil mahabbah. Ya, seorang hamba ketika dia rajin untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan sampai pada derajat mahabbah. Ya, mahabbah ini adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala akan mencintai seorang hamba ketika seorang hamba itu kuat dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa bi taqarrub billahi subhanahu wa ta'ala bin nawafili tunalu mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala lil abdi. Ya, maka dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang sunnah ini, maka dengan itulah akan dicapai mahabbatullah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Ya. Yang juga disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, ya, kalau kalian mencintai Allah, maka hendaklah kalian mengikuti saya. Kalau kalian sudah mengikuti saya, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika dia memerintahkan kepada Nabi, kalau kalian mengikuti saya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggantungkan kecintaannya kepada seorang hamba ketika hamba itu juga kuat ittiba'nya dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin seorang hamba semakin tinggi ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka juga semakin tinggi kecintaan Allah terhadap hamba tersebut. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Madarijus Salikin, "Wala yuhibbukallahu illa idza taba'ta habibahu." Engkau tidak akan pernah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau engkau mencintai atau engkau mengikuti daripada kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahiran wa batinan, ya, baik secara zahir maupun secara batin. Jadi untuk mendapatkan kecintaan Allah itu boleh mengatakan bahwasanya kita bisa mendapatkan kecintaan Allah itu kalau kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin. Ya, secara zahir dan batin. Wa saddaqtahu khabaran. Ya, kita senantiasa membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala macam apa yang dikabarkan oleh beliau.
ya, tidak menolak apa yang disampaikan oleh beliau hanya karena bertentangan dengan akal pikiran kita. Ya, ketika ada hadis misalnya yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis tersebut yang menurut kita mungkin tidak masuk akal, lalu kita tolak hadis tersebut, ya, dan tidak menuduh bahwasanya akal kita ini adalah akal yang terbatas. Ilmu kita ilmu yang sedikit diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti perkara-perkara yang gaib disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita sebagai orang yang beriman, sekalipun mungkin akal kita tidak sampai ke sana untuk menalar, ya, maka kita mengatakan bahwasanya kita bisa beriman dengan logika keimanan kita, logika hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atahu amran, boleh mengatakan engkau mentaati perintah-perintah beliau. Ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan sebagaimana dia katakan oleh para sahabat, sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan dan kami mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajabtahu da'watan, dan engkau senantiasa memenuhi seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau para sahabat diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam momen, ya, apakah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mengatakan labbaik wa sa'daik. Kami datang memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga kita sebagai seorang muslim, ya, ketika kita mendapatkan ada seruan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita, ya, melapangkan hati kita, merendahkan jiwa kita, kemudian kita datang untuk memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asartahu taw'an, ya, kita lebih mendahulukan, ya, ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada yang lain dengan sukarela. Ya, tidak mendahulukan yang lain. Wa fanaita an hukmi ghairihi bi hukmihi. Ya, begitu juga kita senantiasa komitmen dengan hukum yang telah ditetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hukum-hukum yang lain. Ya, mendahulukan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hukum yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Ya, demi Tuhanmu, ya, sekali tidak demi Tuhanmu mereka tidak pernah beriman sampai mereka berhukum dengan apa yang telah engkau, ya, berhukum kepadamu terhadap apa yang telah mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapatkan perasaan berat dalam hatinya dari apa yang telah engkau putuskan wahai Muhammad. Ya. Wa an mahabbati ghairihi minal khalqi bi mahabbatihi. Kemudian kita juga senantiasa mendahulukan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena kita diuji dalam kehidupan kita. Kita diuji dengan kecintaan kepada apa yang kita miliki dari harta benda kita, dari kendaraan kita, tempat tinggal kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, dan seterusnya. Ya, apakah ketika kita diseru untuk melakukan suatu amalan yang bisa mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita masih mendahulukan kecintaan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka orang yang kuat imannya senantiasa mendahulukan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas seluruh kecintaan yang lain dari urusan dunia kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabban nasi ilaihi. Ya, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai saya menjadi orang yang paling dicintai dari semua manusia. Ya. Dalam hadis bukan hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sampai saya lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Ya, sehingga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbun nasi ilayya min nafsi, la anta ahabbun nasi ilayya illa min nafsi. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkaulah orang yang paling saya cintai dalam kehidupan saya, melebihi segala-galanya kecuali terhadap diri saya sendiri. Ya, maksudnya Umar masih lebih cinta diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, la ya Umar hatta akuna habba ilaika min nafsik. Belum wahai Umar, engkau belum beriman dengan sempurna sampai engkau mencintai saya melebihi daripada kecintamu terhadap dirimu sendiri.
Maka saat itu juga sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-an ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min nafsi." Kalau begitu Rasulullah, sekarang ini saya ikrarkan di hadapanmu bahwasanya engkau adalah orang yang lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Barulah Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, barulah sempurna keimananmu. Nah, kalau kita ingin sempurna keimanan kita, itu bisa kita ukur sejauh mana kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bisa lihat dalam kehidupan kita sejauh mana kita dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an ta'atihi wa an ta'ati ghairihi bi ta'atihi, mendahulukan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada ketaatan kita kepada orang lain. Jadi, kalau ada hal-hal yang kita taati selain daripada Rasulullah SAW, dari pemimpin, bos dan seterusnya, maka jangan sampai ketaatan kepada mereka itu mengalahkan daripada ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in lam yakun dzalika fala tata'anna. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kalau tidak seperti itu sikap seorang hamba, maka janganlah sekali-kali mengeluh. Ya, warji min haitsu syi'ta, hendaklah engkau kembali dari arah mana saja engkau inginkan. Ya, faltamis nuran falasta ala syai', silakan kalian mencari cahaya, karena sesungguhnya engkau tidak memiliki apa-apa. Ya, ketika kita tidak mendahulukan kepentingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Ya. Ini yang pertama, ya, bahwasanya dengan mengikuti sunnah Nabi SAW, kita akan mendapatkan mahabbah, kecintaan dari dari Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, di antara buah mengikuti sunnah Nabi SAW adalah an-nailu ma'iyatillahi ta'ala lil 'abdi. Ya. Memperoleh kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Ya, dalam artian di sini bahwasanya ketika seorang hamba itu menghidupkan dan menegakkan sunnah Nabi SAW dalam hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamainya dalam hidupnya. Dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala di sini terhadap makhluknya dua macam. Ada disebut dengan ma'iyatun 'ammah, kebersamaan secara umum, dan ma'iyatun khassah, ya, kebersamaan secara khusus. Yang dimaksud dengan ma'iyatun 'ammah di sini, kebersamaan secara umum, adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang selalu bersama dengan makhluknya. Dalam artian di sini Allah tidak pernah lepas atau melepaskan pengawasannya terhadap hamba-hambanya. Dari hamba itu melakukan aktivitas apa saja, itu selalu berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas kita, mau yang besar sampai yang kecil-kecil, mau yang nampak sampai yang tersembunyi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah selalu membersamai kita. Tapi ini merupakan bentuk kebersamaan Allah dengan makhluknya secara umum. Semua makhluknya merasakan itu, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dimaksud dalam poin ini adalah ma'iyatullahil khassah, kebersamaan Allah dengan hambanya secara khusus. Ya, apa maksudnya di sini? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala membersamai hambanya itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan taufik kepada hambanya itu untuk melakukan ketaatan kepadanya. Bahkan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hambanya yang seperti ini dari berbagai macam bentuk musibah dan malapetaka dan kemudaratan dalam hidupnya. Ya. Nanti kita bacakan sebentar hadisnya, ya. Fayaffiqullahu ta'ala lil khair, maka orang seperti ini akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan kebaikan. Fala yasduru min jawarihi illa ma yurdi rabbahu subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak akan muncul dari aktivitas anggota badannya itu kecuali perbuatan-perbuatan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu idza nadal mahabbatah nadal ma'iyah, karena sesungguhnya seorang hamba ketika dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan mendapatkan ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ambil analogi, ya, walillahil masalul a'la. Kalau ada seseorang yang mencintai orang lain, ya, tapi misalnya suami istri misalnya, ya, maka sesungguhnya orang yang saling mencintai itu senantiasa suka untuk saling bersama, ya,
semakin intens kebersamaan itu, maka akan semakin bina kecintaan tersebut. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, ya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin suka dengan hamba tersebut dan suka bersama dengan hamba itu, memberikan taufik kepadanya dalam hal-hal kebaikan. Luar biasa. Masya Allah. Kalau Allah membersamai kita dalam kebaikan-kebaikan kita, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari berbagai macam tipu daya dan muslihat daripada syaitan laknatullah alaihi. Yang ketiga, yang manfaat daripada menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ijabatud du'a al-mutadammilah linail mahabbati. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengijabah doa kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperkenankan doa kita karena kita ya adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman taqarraba bin nawafil nala al-mahabbah wa man nala al-mahabbata nala ijabatad du'a. Ya. Maka barang siapa yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kecintaannya kepada hamba itu. Dan siapa yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memperkenankan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau manusia itu ketika ada orang yang dekat dengan dia, dikenal dengan baik, ya, kemudian diminta kepada sesuatu, itu biasanya akan cepat diperkenankan permintaannya, diberikan permintaannya. Beda dengan orang yang tidak kenal, tiba-tiba datang meminta ya kepada orang tersebut, ya boleh jadi orang tersebut akan menolak, ya, karena tidak kenal siapa yang meminta. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala, wallahi masallu ala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah untuk memperkenankan doa daripada hamba tersebut dibandingkan dengan orang atau hamba yang tidak dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun tidak akan mengenal hamba itu. Maksudnya tidak akan mengenali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan lupa terhadap hamba itu. Nasallaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan melupakan hamba itu. Ya, tapi kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman, fadhkuruni azkurukum, hendaklah kalian senantiasa mengingat saya, niscaya saya akan mengingat kalian. Ya. Ini sebuah keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan tentang tiga buah ini, ya, yang pertama adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi akan dicintai oleh Allah. Yang kedua, bahwasanya orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa diijabah, diperkenankan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qala, sesungguhnya Allah pernah berfirman, man adani waliyan faqad azantuhu bil harb, siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh saya telah mengumumkan untuk berperang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaraftuhu alaihi, dan tidaklah seorang hamba saya ini mendekatkan diri kepada saya yang lebih saya cintai daripada apa yang telah saya wajibkan kepada mereka. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan tidaklah hambaku ini senantiasa mendekatkan diri kepada saya dengan amalan-amalan yang sunnah, melainkan saya pasti akan mencintainya. Ya. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, kalau saya sudah mencintai hamba itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, saya menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, saya menjadi penglihatannya dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan menjadi tangannya dengannya dia menyentuh. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, menjadi kakinya dengannya dia berjalan. Ya. Wa in sa'alani la'utiyannahu,
Kalau dia minta kepada saya, maka niscaya saya akan berikan apa yang diminta. Wa in ista'adani la'u'idzannahu. Kalau dia minta perlindungan kepada saya, maka saya niscaya akan memberikan perlindungan kepadanya. Ya. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'ilahu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu. Sebutkan di sini sambungannya, tidaklah saya merasa ragu dari sesuatu dari apa yang saya kerjakan, sebagaimana ragunya ya seorang jiwa orang yang beriman, dia membenci namanya kematian, dan saya membenci untuk melakukan tindakan keburukan kepadanya. Intinya di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini menegaskan, siapa yang melakukan amalan yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dia akan menjadi pendengarannya dengan jadi mendengar, menjadi pandangannya dengan jadi melihat, tangannya dengan dia menyentuh, kakinya dengannya dia berjalan. Apa maksudnya di sini? Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan hambanya. Hanya saja kata para ulama kita, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada hati kita, sehingga hati kita ini tidaklah memberikan perintah kepada anggota badan kita kecuali untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas kita yang dilakukan oleh anggota badan kita itu dalam rangka mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa kalau seorang hamba bisa mendapatkan hal yang seperti ini. Kemudian di antara buah dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat di sini adalah jabrun naqsi al-hasil fil faraid. Ya. Ittiba ini atau menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini itu akan menjadi penutup atau penyempurna daripada kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dari ibadah wajib yang kita kerjakan. Tentunya kita sebagai manusia biasa senantiasa sadar diri bahwasanya ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya akan terjadi berbagai macam kekurangan di sana sini. Ya. Dan ini hal yang sesuatu yang sudah lumrah dalam kehidupan kita, bahwasanya kalau kita melaksanakan ibadah wajib seperti sholat misalnya, kita tidak mampu untuk memaksimalkan seluruh kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal sholat sampai akhir. Ada saja gangguan-gangguan yang datang dari syaitan untuk mengganggu kita sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah salat kita, dan itu merupakan salah satu bentuk kekurangan, cacat dalam ibadah salat kita. Nah, maka dengan melakukan amalan-amalan yang sunnah ini akan menjadi penutup dan penyempurna daripada kesalahan-kesalahan dalam ibadah kita. Ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Abu Daud, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya hal yang paling pertama diperhitungkan, dihisab dari seorang hamba dari amalannya pada hari kiamat itu adalah salatnya. Ya, hal yang paling pertama diperiksa oleh Allah dari seorang hamba itu dari amalannya adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya itu adalah salat yang baik, maka sungguh dia telah beruntung dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau dia memiliki salat yang rusak, maka sungguh dia adalah orang yang celaka dan merugi. Ya. Lalu Rasulullah bersabda, fa in intaqasa min faridatihi syai'un. Kalau ada sesuatu yang kurang dari amalan fardunya, amalan wajibnya, qala Rabbu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, unduru hal li abdi min tatawwu. Coba perhatikan, coba kalian perhatikan, maksudnya Allah perintahkan kepada malaikat mengatakan, coba kalian perhatikan hambaku ini, apakah dia memiliki amalan yang sunnah. Fayukammilu biha atau fayukammalu biha man takasa min al-faridati thumma yakunu sa'ira amalihi ala dhalik. Lalu ya,
kekurangan dalam ibadahnya itu akan ditutupi dengan amalan-amalan sunnahnya. Lalu Rasul mengatakan, kemudian begitulah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh amalan kita. Ya. Jadi amalan-amalan yang sunnah pemirsa sekalian jangan pernah kita anggap remeh. Apalagi meninggalkan secara keseluruhan dan mengatakan itu kan hukumnya sunnah saja. Kalau kita tinggalkan tidak akan rugi, ya, atau tidak akan berdosa karena kita hanya meninggalkan yang sunnah. Kita hanya mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang wajib. Justru kita mengatakan bahwasanya siapa yang meninggalkan amalan yang sunnah secara keseluruhan, maka nanti pada hari kiamat dia tidak punya sesuatu untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam amalan wajibnya. Ya. Nah, makanya dalam agama kita kebanyakan daripada amalan-amalan yang wajib itu diiringi dengan amalan-amalan yang sunnah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya kalau kita kembali kepada rukun Islam misalnya, ya, yang berupa syariat, mulai dari melaksanakan ibadah salat, ya, ada salat 5 waktu, hukumnya wajib, kemudian diiringi dengan berbagai macam salat-salat sunnah, salat rawatib, ya, salat tahajud, salat duha, dan salat-salat sunnah yang lain. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib, tapi ada amalan sunnah yang mirip dengan zakat ini, bersedekah, berinfak, ya, ini amalan yang sunnah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, hukumnya wajib. Tapi Allah juga mensyariatkan puasa-puasa sunnah. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, ya, puasa putih 3 hari sebulan, ada puasa Arafah, ada puasa Muharram, ya, dianjurkan untuk berpuasa di bulan Sya'ban dan seterusnya. Itu pun amalan yang sunnah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji, maka di situ juga ada amalan yang sunnahkan, itu melaksanakan ibadah umrah. Nah, amalan-amalan ini merupakan amalan-amalan yang hukumnya sunnah, tapi sekali lagi ketika kita melaksanakan yang wajib itu dan ada kekurangan di dalamnya, maka amalan-amalan yang sunnah inilah yang akan menutupi dan menyempurnakan amalan-amalan yang wajib tersebut dari berbagai macam kekurangan. Baik. Kemudian yang kelima, di antara buah manfaat daripada mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini hayatul qalbi. Ya, dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini akan menjadi sumber kehidupan daripada hati seorang hamba. Saya sebutkan tadi perkataan daripada Ibnu Atha yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, bahwasanya siapa yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu nurun fi qalbihi atau nawwarallahu qalbahu nur bi nuril ma'rifah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menerangi hatinya dengan cahaya ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, fal abdu idza kana muhafizan ala sunnati kana lima huwa aham minha ahfad. Ya, maka seorang hamba ketika dia senantiasa berupaya untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya apa yang lebih penting daripada sunnah itu akan lebih dijaga lagi, yaitu perkara yang wajib. Ya, perkara yang wajib. Jadi kalau amalan sunnah saja dia senantiasa berupaya untuk menghidupkan dalam kehidupannya, maka niscaya perkara-perkara yang wajib itu akan terjaga juga dalam hidupnya. Karena yang sunnah saja dijaga, apalagi yang wajib. Fayas'ubu alaihi an yufarrita bil wajibati aw yuqassira fiha. Nah, sehingga ya orang yang senantiasa menjaga sunnah-sunnah ini, dia akan sulit untuk didapatkan dia akan menyepelekan dan menyia-nyiakan amalan yang wajib. Ya. Wa yanali bidzalika fadilatan ukhra wa hiya ta'dhim sya'airallahi ta'ala. Ya, kemudian samping itu juga orang yang melaksanakan sunnah-sunnah ini juga akan mendapatkan syaraf, fadilah, keutamaan yang lain, yaitu dia termasuk orang-orang yang senantiasa menta'zim atau mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Ya, dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati-hati seorang hamba. Ya, seorang hamba dia akan
mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia senantiasa berupaya untuk menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Fayahya qalbuhu bi ta'ati rabbih, ya, sehingga orang seperti ini akan hidup hatinya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tahawana bis sunan uqiba bi hirmanil faraid. Ya, dan sebaliknya siapa yang menyia-nyiakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia akan diberikan hukuman dengan terhalangnya untuk melakukan perkara-perkara yang sunnah tersebut, bahkan dia akan bermudah-mudahan dalam meninggalkan perkara yang wajib, ya, perkara yang wajib. Artinya seseorang yang dalam kehidupannya dia jarang melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka lama-kelamaan juga dia akan bertasahul, bermudah-mudahkan dalam meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Ya, kenapa? Itu bersumber dari terbiasa meninggalkan perkara-perkara disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bu yang keenam disebutkan di sini atau faedah yang keenam dari mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bu'du wal ma'siyatu min al-wuqu'i wa al-bu'du wal ismatu min al-wuqu' fil bid'ati. Ya, dia akan senantiasa jauh dan dilindungi dari melakukan perkara-perkara yang bid'ah dalam agama kita. Ya, perkara yang bid'ah di sini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah ibadah, masalah akidah dan seterusnya yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus dipahami di sini, ya. Konteks daripada bid'ah itu tidak mencakup perkara-perkara muamalat dalam kehidupan kita, ya. Ya, karena perkara muamalat itu hukum asalnya boleh saja semuanya selama tidak melanggar syariat. Ya, tapi berkaitan dengan masalah akidah, masalah ibadah, maka tidak boleh kita membangun akidah kita tanpa ada dasar yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga tanpa jelas landasannya dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna al-'abda kullama kana muttabi'an lima ja'a bis sunnati kana harisan alla yata'abbada bi syai'in illa wa fi sunnati lahu dalilun yuttaba. Ya. Karena orang yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia semangat dalam menjalankan sunnah tersebut, maka dia juga akan bersemangat untuk meninggalkan segala macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibangun di atas dalil yang jelas, yang berasal dari Nabi, yang berasal dari Al-Quran, yang bisa diikuti oleh seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza yanju min tariqil bid'ah. Olehnya itu dengan cara seperti ini dia akan selamat dari berbagai macam amalan-amalan yang tidak disyariatkan dalam agama kita. Ini disebut dengan bid'ah, ya. Terkadang orang terlalu fobik ketika mengatakan bid'ah, ya. Seolah-olah dalam agama ini tidak ada bid'ah, ya, dan tidak mau dibid'ahkan amalannya. Padahal kita mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang bid'ah tersebut, ya, dan Rasulullah SAW mewanti-wanti umatnya, ya, iyyakum muhdatsatil umur, hendaklah kalian berhati-hati dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Maksudnya adalah dalam hal akidah dan keyakinan, begitu juga dalam hal-hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya apa yang disebut dengan bid'ah itu adalah sesuatu yang sesat dalam agama kita, kata Rasulullah SAW. Ini Rasulullah mengatakan seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwasanya dalam agama kita memang ada bid'ah, ya, ada disebut dengan bid'ah. Sekalipun kita dalam hal menetapkan bid'ah itu, ya, para ulama kita telah memberikan koridor bahwasanya tidak boleh kita serampangan juga menuduh melakukan perbuatan bid'ah. Ya, sementara itu adalah ada landasannya dalam agama kita. Ya, ini beberapa hal yang perlu untuk kita jaga. Ya, insyaallah ketika kita berusaha untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan, ya, buah, ya, daripada mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini, wal hifadz ala sunnati thamaratun katsirah qala fil qaidatil jalilah. Nah, sebenarnya dalam menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak faidah yang bisa kita dapatkan. Ini disebutkan dalam sebuah kitab Al-Qaidah Al-Jalilah, ya, fa kullu man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fallahu kafihi.
Ya, maka setiap orang yang senantiasa berupaya untuk ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah yang menjamin kecukupan kepadanya. Ya. Wahadihi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadanya. Allah yang membimbing kita, jemaah sekalian. Ya. Wa nasiruhu, Allah juga Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada hamba yang senantiasa menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa razikuhu, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezekinya kepada seorang hamba. Jadi orang yang komitmen dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu merasa khawatir. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa berupaya untuk memperkuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencukupinya, Allah memberikan membimbingnya, memberikan petunjuk kepadanya, Allah akan memberikan pertolongan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya. Ini adalah perkara yang kalau kita yakin ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ini akan terbukti dalam kehidupan kita. Wa qala tilmiz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, dan murid beliau, murid daripada Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ini disebutkan dalam kitab beliau juga Madarijus Salikin, "Faman sahibal kitab was sunnah wa tagharraba an nafsihi wa anil khalqi wa hajara bi qalbihi ila Allah fa huwa as-sadiqul musib." Ya. Faman sahibal kitab was sunnah, siapa yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an dan sunnah, ya, wa tagharraba an nafsihi anil khalqi, ya, wa anil khalqi, dan dia senantiasa berupaya untuk mengasingkan dirinya dari jiwanya, kondisi jiwanya yang selalu mengajak kepada keburukan. Begitu juga dari makhluk yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Ya. Jadi di sini ada orang yang fokus berinteraksi dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membacanya, ya, memikirkan isinya, mentadabburinya, ya, membaca penjelasan para ulama terhadap Al-Quran dan hadis tersebut, dan dia melepaskan diri dari ikatan-ikatan jiwanya yang mengajak kepada keburukan. Begitu juga dengan tidak bergaul dengan orang-orang yang bisa mengajak dirinya kepada keburukan, kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia batasi dirinya hanya bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa hajar bi qalbihi Allah Subhanahu wa taala, dan dia berhijrah dengan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah hatinya, ya. Jadi bukan sekadar hijrah fisik, di sini bukan hijrah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia senantiasa perhadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitasnya. Ya. Fa huwa as-sadiqul musib. Kata beliau, inilah orang yang jujur. Inilah orang yang benar dalam kehidupannya. Karena dia akan melakukan aktivitas dengan berbagai macam aktivitas yang bisa mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini pengarang kitab sebelum membahas tentang perkara-perkara sunnah ini, beliau menjelaskan bahwasanya kadang beliau tidak menukilkan beberapa sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah-sunnah yang sering diajarkan oleh sebagian orang. Ya, kenapa? Karena ya li dha'fi dalilin, ya, karena lemahnya dalilnya. Ya, jadi kadang ada sunnah yang kita lihat orang semangat melaksanakannya tapi ternyata dalilnya tidak kuat, sehingga beliau tidak masukkan dalam kitab beliau. Awal khilaf fi fahmi al-istidlal ala sunnah, atau adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam memahami sebagian sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pengarang dalam kitab ini hanya menukilkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah sahih, ya, dari khabar atau perkara-perkara diriwayatkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, begitu juga dengan sebagian sunnah-sunnah yang tidak rutin dikerjakan dalam keseharian kita, ya, hanya kadang dikerjakan dalam waktu tertentu atau dalam waktu tertentu atau dalam kondisi tertentu, itu boleh tidak dinukilkan dalam kitab ini. Ya, kan itu adalah sunnah-sunnah yang bersifat khusus. Ya, seperti misalnya sunnah-sunnah ketika masuk di Masjidil Haram, ya, sunnah-sunnah ketika misalnya berada di kota Mekah, berada di kota Madinah, ya. Begitu juga dengan sunnah-sunnah bagi orang yang menjadi imam, mengumandangkan azan dan seterusnya. Ini kan tidak semua orang melakukannya, ya.
sehingga beliau tidak nukilkan dalam kitab beliau ini. Ini jadi kalau tidak dibahas, maka beliau pengarang di sini minta untuk dimaklumi, karena yang beliau bahas di sini adalah sunnah harian yang bisa rutin kita kerjakan dalam keseharian kalian, dalam keseharian kita, ya. Kemudian beliau mengatakan, "Ilam ayyuhal mifdal anna ittiba'a hadis sallallahu alaihi wasallam yasmulu ittiba'a akhlaqihi." Kemudian perlu diketahui, wahai orang-orang yang mencari kemuliaan, bahwasanya mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencakup mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'amulihi, mengikuti cara beliau berinteraksi dengan sesama manusia, wa adabihi ma'a rabbih, mengikuti adab beliau dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat penting kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam aktivitas kita. Ma'a sunnatihi, beradab terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'an nasi, begitu juga dengan sesama manusia. Fala takfal ayyuhal mubarak an hadhihi al-matlab al-muhim fal akhlaqu imaduhum yahtaju waqi'un al-yawm katsiran. Sehingga jangan sampai kita lalai dari semua ini, dari apa yang kita cari dari sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya akhlak itu akan menjadi pondasi dari apa yang kita butuhkan dalam menghidupkan sunnah Nabi SAW, yang mana kebanyakan manusia pada hari ini tidak memperhatikan hal yang satu ini, memiliki akhlak yang mulia dari Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, wa'lam anna taqarrub minallahi ta'ala bil fara'id muqaddam 'ala an-nawafil wa 'adamu ajra. Dan perlu diketahui bahwasanya sekalipun kita menyebutkan bahwasanya amalan sunnah tadi ini akan mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tetaplah kita mengatakan bahwasanya amalan yang wajib itu adalah amalan yang lebih mulia, lebih dahulukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya lebih mulia pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya disebutkan tadi dalam hadis kursi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Allah berfirman, tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepada saya yang lebih saya cintai daripada apa yang telah saya wajibkan atas diri mereka. Ini menunjukkan bahwasanya amalan yang wajib itulah yang paling penting dan paling perlu untuk kita jaga dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan di sini, innani ukhatibu bihadi sunan nafsil muqassirah li anfaha bi ardi sunnani al-yawmiyah amama aini. Dan sesungguhnya apa yang saya tulis di sini bukan hanya semata-mata ingin memberikan manfaat kepada manusia, tapi yang paling pertama kata beliau adalah diri saya sendiri yang kadang muqassir, memiliki sifat atau sikap yang memudah-mudahkan, atau kata lalai dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya ketika kita menyampaikan kepada orang lain, maka harusnya kita yang paling pertama mendapatkan motivasi dari apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Dan tentunya kita semua merasa bahwasanya masih begitu banyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kadang kita tidak terapkan dalam kehidupan kita. Sehingga mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini kita kembali termotivasi, terdorong untuk senantiasa mempelajari sunnah Nabi SAW dan berupaya untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita. Fawadir akhi al-iktinamil umri qabla hululil ajli wa inqita'il amali. Boleh mengatakan di sini, wahai saudaraku, hendaklah kalian senantiasa berupaya untuk memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya namanya ajal, sehingga sia-sialah segala angan-angan kita. Bil istisari minas sunan wa salihil a'mal, dengan memperbanyak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan amalan-amalan yang saleh. Li tahmadal aqibah yaumal liqa bi'izamil jazaa fi daril baqa li husni iktifaika al-asar bittiba'i haddi sayyidil bashar. Hal ini kalau kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan kehormatan pada hari kiamat,
di hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada kita semua di daril baqa, ya, di alam yang kekal abadi. Ya, kenapa? Karena kita telah berupaya untuk mengikuti asar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, terakhir di sini beliau menyebutkan wasiat dari seorang ulama, ya, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Boleh mengatakan, saya wasiatkan kepada kalian dengan dua wasiat yang telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang pertama, la tada' sunnatan minas sunan illa wa qad kana laka minha nasibun walau limaratin wahidah. Ya. Jadi sangat penting, ya. Jangan sekali-kali kita meninggalkan satu sunnah secara keseluruhan, ya. Melainkan sunnah itu telah kita terapkan dalam kehidupan kita, ya. Jadi artinya kalau kita sudah mengetahui bahwasanya ada sunnah Nabi SAW, maka kita berusaha untuk mengamalkan sunnah itu sekalipun satu kali dalam kehidupan kita, ya. Kalau misalnya kita tidak mampu untuk mengerjakan tiap hari mungkin, ya, maka minimal kita bisa mengamalkan sunnah itu sekali dalam kehidupan kita. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkar, "Ilam annahu yanbaghi liman balagahu syai'un min fadha'ilil a'mal an ya'mala bihi walau marratan wahidah." Ketahuilah bahwasanya sepantasnya bagi orang yang telah sampai kepadanya suatu amalan yang memiliki keutamaan dalam amalan tersebut, hendaknya dia mengerjakan amalan tersebut sekalipun satu kali dalam kehidupannya. Liyakuna min ahli, sehingga dia bisa menjadi bagian daripada ahli, ya, ahli atau orang yang pernah melakukan amalan tersebut. Wala yang bagi an yatrukah mutlakan, dan tidak sepantasnya bagi seorang hamba untuk meninggalkannya secara mutlak, ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum." Kalau saya merintahkan kepadamu tentang sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuanmu, ya. Dan kalau kemampuan kita hanya satu kali, maka satu kali, ya, kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi intinya, kalau kita mendengarkan ada sunnah yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, maka kita senantiasa berupaya untuk menjalankan sunnah tersebut paling tidak sekalipun satu kali dalam kehidupan kita, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, idza an'ama Allahu 'alaika bi ta'atin, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda nikmat ketaatan kepadanya, wa kunta min ahliha al-muwazibin 'alayya, dan engkau sudah termasuk orang yang menjadi ahlinya, orang yang senantiasa menjalankan ketaatan tersebut dan komitmen di atasnya, wa fatat 'alaika yauman, kemudian suatu hari, ya, Anda tidak sempat melaksanakan ketaatan tersebut, ya, fahawil an ta'tiya biha in kanat mimma tuqdah, maka hendaknya Anda senantiasa berusaha untuk mengqadanya, menggantinya, selama itu adalah amalan yang bisa diganti, bisa diqadah. Fa innal 'abda idza i'tada 'ala at-tafwid wa tasahala fihi dayya al-amal, ya, karena sesungguhnya seorang hamba ketika dia sudah terbiasa untuk meninggalkan suatu amalan dan bermudah-mudah di dalamnya, maka lama-kelamaan dia akan meninggalkan amalan tersebut. Nah, ini banyak orang yang seperti ini, ya. Banyak orang yang awalnya semangat melaksanakan sunnah Nabi SAW, tapi ketika dia sudah sibuk dengan urusan dunianya, dia meninggalkan sunnah-sunnah itu sedikit demi sedikit, ya. Akhirnya lama-kelamaan dia terbiasa meninggalkan tersebut dan tidak berusaha lagi untuk menguatkan dirinya untuk mengamalkan sunnah tersebut. Akhirnya lama-kelamaan dia menjadi futur, ya. Dia menjadi orang yang jauh dari sunnah Nabi SAW, seolah-olah tidak pernah mendapatkan cahaya dan petunjuk dari sunnah Nabi SAW. Waliyadzubillah. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, faedah ini beliau mengatakan, yang bagi liman kana lahu wazifatun minadz-dzikri fi waqtin min lailin aw nahar, maka sepantasnya bagi orang yang sudah memiliki kebiasaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu malam maupun di waktu siang, atau akibat salatin, atau setelah melaksanakan salat, atau halati minal ahwali fatathu, atau dari sebagian waktu-waktunya lalu tiba-tiba dia terhalang untuk melaksanakan zikir tersebut,
an yatadarakaha wa ya'ti bihi idza tamakkana minha. Hendaknya dia berusaha untuk menggantinya, ya, ketika dia memiliki waktu yang luang untuk mengganti zikir tersebut. Wala yuhmiluha fa innahu idza i'tada al-mulazamata 'alaiha lam ya'rid halit tafwid. Ya. Jadi jangan dia menyia-nyiakannya, jangan dia menyepelekan hal tersebut, ya, sekalipun amalan yang sunnah. Karena sungguhnya siapa yang terbiasa untuk melakukan suatu amalan dalam kehidupannya, maka sebenarnya hatinya itu tidak rela untuk meninggalkan amalan tersebut, ya. Fa idza tasahala fi qada'iha sahula 'alaihi tadyi'uha fi waqtiha, ya. Dan ketika dia bermudah-mudahan, ya, dalam mengqada'nya, dalam artian ketika dia meninggalkannya, dia tidak berusaha untuk mengganti amalan tersebut, maka kata beliau akan mudah baginya untuk menyia-nyiakan amalan itu pada waktunya, ya. Jadi contoh misalnya ada orang yang rajin, ya, melaksanakan salat sunnah rawatib misalnya, salat sunnah rawatib dalam kehidupannya, tapi ketika suatu saat dia meninggalkannya, ya, dia tidak berusaha untuk mengqada salat sunnah rawatib tersebut, membiarkan begitu saja, ya. Lama-lama dia meninggalkan lagi dan tidak mengqadanya. Ini kalau sudah menjadi kebiasaan tiap hari seperti itu, lama-lama dia akan mengatakan, wah, lebih baik saya tinggalkan saja, saya mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang wajib saja. Nah, ini merupakan asar, pengaruh dari tidak ada semangat untuk mengqada atau mengganti amalan-amalan sunnah yang dikerjakan dalam kesehariannya. Nah, ini beberapa hal yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa komitmen istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita ketahui bersama begitu banyak fadilah, keutamaan, faidah, buah daripada mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana wa iyyakum bima ta'allamna fi hadzal yawm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kami, kepada kita semua atas apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi kita mendapat manfaat dan kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.